يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Insyaallah ta'ala dilanjutkan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa qala rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'addimu bihi rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi du'a wa qaminun an yustajaba lakum rawahu Muslim. Artinya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata telah bersabda Rasulullah SAW yang artinya, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang itu saja yang melarang Allah SWT. Aku dilarang oleh Allah untuk melantunkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran baik ketika ruku ataupun sujud ya. Jadi Rasulullah SAW dilarang, kita pun umatnya dilarang, karena Rasulullah SAW dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku ataupun ketika sujud, tidak boleh. Fa'amar ruku fa'addimu fihi rabb, ada berruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita baca surah Rabbil Azim, ya, yang Maha Agung, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Agung. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa, ya, kesempatan yang paling utama, kesempatan yang paling besar dan luas untuk seorang itu berdoa ketika sujud. Faqaminun an yustajaba lahu, karena sangat layak, sangat pas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya sangat jelas keterangan dari syariat itu pelarangan membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud, baik itu sholat yang fardu, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan pelarangan di sini hukumnya haram, sehingga membaca Al-Quran itu haram ketika ruku dan sujud. Jadi jangan dipotong, membaca Al-Quran haram. Wah, ini aliran sesat apa lagi nih? Ya kan, membaca Al-Quran haram. Iya, tapi ketika ruku dan ketika sujud, ya. Itu kan orang kalau suka cari fitnah, wah, masa Al-Quran, baca Al-Quran diharamkan gitu. Itu banyak kita jumpai ketika sebagian ulama mengharamkan suatu hal. Masa baca tahlil haram? Tahlil itu kan baca la ilaha illallah.
Ini sama juga, jangankan tahlil, baca Al-Quran haram. Tapi kalau kondisinya tidak pas, ya baca Quran itu hal yang sangat dicintai Allah. Jadi coba baca ketika ruku, ketika sujud, apa hukumnya? Haram, haram. Jadi kalau tidak pada tempatnya, tidak sesuai pada tempatnya, maka dia haram. Jualan, apa hukum jualan? Ya, bisa mubah, bisa wajib, ya kan? Bisa mubah, bisa wajib. Kalau untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga menafkahi anak istri, bisa jadi wajib dia. Tapi coba jualan setelah dikumandangkan azan Jumat, apa hukumnya? Haram. Ya. Atau jualannya di masjid. Ya, jualannya di masjid, transaksinya jual belinya di masjid, haram. Seperti itu. Jadi ada satu hal kadang-kadang disunahkan, dimubahkan, diwajibkan, tapi dalam kondisi tertentu, situasi tertentu itu bisa saja diharamkan. Ya. Kemudian kenapa kata ulama dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud? Karena ruku dan sujud itu posisi seorang hamba menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Artinya memang setiap saat kita diperintahkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena intinya ibadah yaitu merendahkan diri, merasa hina, merasa rendah, merasa zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu intinya ibadah. Ya, makanya apa sih artinya ibadah? Ibadah itu artinya perbudakan atau penghambaan. Ya. Jadi maksudnya kita ini memperbudak diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hamba saya, budak. Mana ada budak yang merasa besar di hadapan tuannya? Ya kan? Yang namanya budak itu pasti dia merasa rendah, merasa hina di hadapan tuannya. Maka ini salah satu bentuk gerakan yang Allah cintai, yaitu ruku dan sujud. Sehingga ruku dan sujud itu bagian daripada ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu adalah ucapan Allah, ucapan yang mulia, ucapan Allah SWT, kalam Allah SWT. Sehingga kan harus diucapkan dalam kondisi yang mulia, jangan dalam kondisi kita merendah gitu. Tidak selaras ya, tidaklah menjadi selaras. Itulah kata ulama, kenapa ya membaca Al-Quran itu diharamkan ketika ruku dan sujud. Kemudian yang berikutnya, di hadis tersebut ada perintah dari syariat untuk mengagungkan Allah ketika ruku. Ya, ketika ruku itu sebagaimana hadis yang saya subhanallahil azim, maha suci Allah, ya, yang maha agung. Ya, ini yang sahih. Adapun tambahan bihamdihi itu tidak sahih. Ini subhanallahil azim. Tapi barang siapa yang berkeyakinan itu tambahannya sahih, ya tidak pula masalah. Tapi yang lebih kuat itu cuma sampai subhanallahil azim. Demikian juga ketika sujud subhanallahil a'la. Nah, ini ketika turun surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi subhana rabbiyal azim. Nah, ketika sujud itu sesuai dengan ayat sabbih bismi rabbikal a'la. Sabbih itu artinya tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi. Jadi kalau rabbika itu kan anta, sucikanlah ya nama Tuhanmu.
Nah ini berarti apa? Maha suci Tuhanku, Robbi, ya, Rob, ya, iya itu anak aku, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Subhana Rabbil A'la. Kata Nabi, jadikanlah itu di sujud kalian. Nah ini paskan Subhana Rabbil A'la. Jadi Subhana Rabbil Azim, jadikanlah di ruku kalian. Kata Nabi, ini Subhana Rabbil A'la, jadikanlah di sujud kalian. Kemudian kata ulama, minimal satu kali Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la itu minimal satu kali. Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la minimal satu kali. Ya. Terus setelah itu kalau mau lebih bagus ya 3 kali. Ya, 3 kali lebih bagus. Dan sebagian ulama mengatakan untuk imam ya, yang tidak tahu mereka mengambil dari sebagian ulama mengatakan ya 10 kali lah. Ya, karena kalau kepanjangan keasikan kasihan makmumnya. Itu. Jadi kalau sholat sendirian ya terserah deh. Mau 15 menit, mau setengah jam itu urusan masing-masing. Tapi kalau sholat jadi imam, maka harus memperhatikan keadaan makmumnya. Kemudian ini kalau mayoritas ulama mengatakannya sunnah, tapi kalau mazhab Hambali mengatakan dia wajib. Kemudian di situ perkataan Rasulullah SAW, adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena niscaya sangat layak, sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang berbunyi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajid. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajid. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Ya itu ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita hayati, kenapa posisi yang paling Allah cintai itu posisi sujud. Ya, sujud ketika kita meletakkan muka kita, ya, kening kita itu di lantai. Ya, itu kan tadi kembali lagi. Intinya kan apa? Adalah penghinaan diri. Coba, ini bagian yang paling kita jaga dan kita hormati itu kan kepala, yang ada mukanya dengan mulai dari kening, hidung, ya. Ini yang paling kita jaga dan kita hormati. Kemudian apa? Kita taruh di tempat yang diinjak-injak, ya. Jadi makanya kalau orang zaman dahulu, mungkin juga zaman sekarang, itu dalam peperangan kalau hendak menghinakan musuh itu sebelum dipenggal kepalanya, mukanya dulu diinjak. Wah, ini berarti sudah betul-betul total takluk, ya. Dan peperangan mukanya dulu diinjak, ya, baru kemudian dipenggal, ya, baru kemudian dipenggal. Artinya sudah total takluk, tunduk. Nah ini seorang hamba, ya, itu ketika meletakkan mukanya yang paling mulia, anggota tubuhnya yang paling mulia ke lantai, yang lantai itu adalah tempat yang dihinakan, ya kan, diinjak-injak kan, diinjak-injak pakai kaki. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kata Nabi, itulah posisi yang terdekat
posisi yang paling Allah cintai seorang hamba, ya, seorang hamba kepada Allah SWT. Ya. Makanya Allah SWT murka ketika orang sholat itu menjauh posisinya dengan apa? Mendalam. Yang tadi kita sudah nunduk, ini malah mendalam. Kan dosa, ya, dosa melihat ini sholat kok ini. Wah ini, ya ada hadisnya itu. Ya dosa, ya. Dosa ada pelarangannya dan ada keharamannya. Ya. Kenapa? Karena tadi semakin seorang itu terkesan menghambakan diri, mendekatkan diri dengan Allah, semakin Allah semakin cintai. Makanya di dalam ayat itu ada beberapa ayat yang Allah SWT harapkan orang itu berjalan tawakhtur, ya, tawakhtur. Yang Allah cintai itu haum, ya, waqar, ya, bersahaja jalannya, dia enggak ada kayak orang berjalan. Nah itu ada. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Janganlah ketika kalian itu berjalan itu membusungkan dada, ini loh saya, gitu kan. Nah ini kata Nabi dari zaman dulu yang seperti itu tidak boleh seorang berjalan seperti itu menyombongkan diri kecuali dalam kondisi apa? Perang. Nah, untuk membuat jengkel musuh, ya, kalau kondisi perang itu kan ada namanya sebelum kita kontak fisik itu ada psiwar, ya, membuat bagaimana memancing emosi lawan. Karena kan kalau sudah emosi itu mengontrol susah, mengontrol ayunan pedang dan lain sebagainya dulu, sehingga wah tidak boleh kecuali dalam kondisi seperti itu, tidak boleh kecuali dalam kondisi perang seperti itu. Nah ini kenapa? Karena itu ada tujuan yang lain. Tujuannya itu menaklukkan musuh. Tapi dalam kondisi yang selain daripada itu, maka jangankan menyombongkan diri dengan hati, menyombongkan diri dengan gerakan pun diharamkan. Jadi kenapa itu rahasianya? Rahasia kenapa posisi sujud itu posisi yang paling terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Artinya semakin seorang hamba menghinakan diri dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang merendahkan diri dan menghinakan diri dengan Allah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh ulama bahwasanya bacaan Al-Quran itu lebih baik daripada zikir apapun, daripada tasbih, daripada tahmid, daripada takbir, daripada tahlil, daripada hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu secara umum. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ada yang lebih utama daripada membaca Al-Quran. Seperti tadi, ketika ruku, ketika sujud, jelas bukan cuma lebih bagus daripada baca Al-Quran, karena baca Al-Quran ketika itu terlarang. Nah, kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya kalau sekiranya berdoa di sujud itu dengan doa cuplikan daripada Al-Quran, ya kan? Misalnya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan cuplikan ayat Al-Quran, ya kan? Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya, dan seterusnya daripada doa-doa daripada Al-Quran. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa
ya membolehkan. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Dia ini berdoa bukan baca Quran. Ya, kalau baca Quran kan ada aturannya kan. Bacanya apa? A'udzubillahi dulu. Ya kan? Ya. Terus ini kalau kita perhatikan, doa-doa tersebut kan tidak mungkin kita baca lengkap. Coba ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, kan ayatnya bukan seperti itu. Ada prolog sebelumnya kan, ya kan? Wa minan nasi man yaqulu rabbana, kan masa kita baca di dalam sujud wa minan nasi man yaqulu, ya bukan itu kan? Atau auzubillahi wa minan nasi, nah itu haram seperti itu. Tapi kita ambil cuplikan doa dan tujuan kita adalah berdoa, maka itu tidak masalah. Itu menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Karena ini tujuan kita apa? Memohon agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan cuma sekedar baca Quran. Kalau sekedar baca Quran kan, ya kita tahu lah, kita sedang beribadah melantunkan Al-Quran dengan menghayatinya, bukan tujuannya untuk memohon sesuatu kepada Allah SWT. Berbeda kalau sekiranya kita itu berdoa, walaupun mungkin cuplikan dari Al-Quran ataupun cuplikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, membaca doa walaupun itu sumbernya daripada Al-Quran itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah membaca doa, bukan membaca Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di situ disebutkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau berkata, ke Rasulullah SAW itu mengucapkan di ruku dan sujudnya itu salah satu, banyak sekali zikir-zikirnya. Salah satu yang dibaca oleh Rasulullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bersuci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Ya. Hadis ini disepakati dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan di dalam kedua kitab sahihnya. Dan ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Hadis ini hadis termasuk yang sangat terkenal. Dalam riwayat, dan ini riwayat Aisyah, dalam riwayat sahabat Ibnu Mas'ud itu ada keterangan tambahan menyebutkan itu ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah SAW menambahkan subhanallah rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, ini kata ulama disunahkan di ruku dan sujud setelah membaca tasbih tadi. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, tambahkan subhanallah rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, kalau demikian juga ketika sujud subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, subhanallahil a'la, tambahkan subhanallah rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kenapa? Karena yang tadi itu perintah fa'addimu. Ya, ada perintah ya dari Rasulullah SAW. Perintah ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dia di sujud, itu perintah. Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah dia di ruku, itu kan perintah. Nah, kalau ini bukan perintah. Ini cuma hikayat perbuatan. Jadi sahabat, ada Aisyah, ada Ibnu Mas'ud dan yang lainnya menghikayatkan Rasulullah mengucapkan ini loh. Berbeda dengan
subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim itu ada perintah. Nah, tentu perintah itu lebih kuat hukumnya dibandingkan cuma dengan hikayat perbuatan. Ya kan? Hikayat perbuatan. Maka yang ditekankan itu tetap subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Nah, adapun subhanallah rabbana wa bihamdika itu tambahan bonus. Ya, karena dia sifatnya hikayat hal, hikayat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian ya, kata ulama, jadi zikir yang subhanallah wa bihamdika wa ini dianjurkan sifatnya, ya, tidak sampai wajib, ya, tidak sampai diwajibkan dengan kesepakatan para ulama. Artinya cuma sunnah hukumnya. Tapi kalau subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu sebagai ulama mewajibkan, terutama dalam mazhab Hambali. Jadi subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian kalau kita perhatikan dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, di situ ya, di situ ada ikrar dari seorang hamba, ikrar dari seorang hamba terhadap keyakinan dan keimanannya atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keagungan. Subhana rabbiyal azim. Ya. Jadi Allah itu maha besar. Selain Allah maha besar, subhana rabbiyal a'la, Allah itu maha tinggi. Artinya apa? Kita ini makhluknya kecil dan rendah. Kecil dan rendah. Berarti harus selalu merasa kecil dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yang maha besar, maha kuat, maha kuasa, maha agung, ini seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita ini kecil, lemah, tidak kuasa. Berarti apa? Kita harus bersandar, bergantung, yakin, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha tinggi, yang maha sempurna, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Seperti itu. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu minar ruku thumma yaqulu wa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbir hina yahwi sajidan thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbir hina yasjud thumma yukabbir hina yarfa thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha wa yukabbir hina yaqum min itsnaini ba'dal julus, muttafaqun alaih. Nah, ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdiri untuk sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir, ya, yukabbir hina yakum. Ya, pertama kalau takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu ada 3 riwayat. Jadi bedakan antara hukum takbir dengan hukum mengangkat tangan, beda. Ya.
Kalau takbir pertama, takbiratul ihram hukumnya rukun wajib, tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, Allahu Akbar. Nah itu mengatakannya kapan? Ya, mengatakannya bisa berbarengan, bisa takbir dulu, bisa angkat tangan dulu. Ada 3 riwayat itu. Nah, yang berikutnya itu namanya takbirul intiqal, takbir perpindahan. Ya, dari berdiri ke ruku. Ya kan? Dari duduk ke berdiri. Nah, di sini diterangkan dalam hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah SAW itu bertakbir ketika ruku. Jadi Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar baru ruku. Itu menyalahi hadis ini. Atau sudah sampai ruku dulu Allahu Akbar. Ya kan? Itu dua-duanya salah. Kenapa? Karena takbir itu ucapan yang dibaca ketika perpindahan. Jadi zikir ketika perpindahan, bukan ketika masih berdiri. Ya, nggak ada hadisnya itu. Yang ada hadisnya seperti ini. Jadi Rasulullah SAW itu takbir Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Atau pas bangkit, demikian juga ketika bangkit, tsumma yaqulu sami Allahu man hamidah. Kemudian sami Allahu man hamidah. Itu bukan sudah pas berdiri atau bukan pas sedang ruku. Ya kan? Kemudian tsumma yaqulu sami Allahu man hamidah hina yarfa sulba min ruku. Rasulullah mengucap sami Allahu man hamidah ketika bangkit gitu. Ketika bangkit. Makanya di sini katakan hina, itu lafaz hina. Hina itu artinya ketika sedang ada prosesi perpindahan gerakan itu tadi. Jadi Allahu Akbar itu ketika posisi dari berdiri ke ruku, bukan pas berdiri, tapi pas sedang perpindahan. Sami Allahu liman hamidah bukan pas sampai sami Allah sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah. Enggak. Ya, kalau kita perhatikan hadis ini dengan seksama. Tsumma yaqulu wa qa'imun rabbana lakal hamdu. Nah, pas berdiri apa yang diucapkan? Rabbana walakal hamdu, itu betul zikir ketika berdiri. Bukan ada yang buru-buru, yang ekstrim pula. Itu ketika dia mau sujud, saking ngebutnya, nggak mau kasih kesempatan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdunya pas mau sujud gitu. Karena apa? Karena pas mau sujud itu ada zikir yang lain. Apa itu? Takbir Allahu Akbar gitu. Bukan Allahu Akbar baru sujud. Atau pas sudah sampai di lantai baru Allahu Akbar. Itu dua-duanya salah. Kenapa? Karena ruku ada zikir tersendiri, berdiri ada zikir sendiri, sujud ada zikir sendiri. Nah, ketika gerakan tersebut ada zikir tersendiri. Ada zikir tersendiri. Tsumma yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian takbir ketika, nah lihat, ketika sujud. Jadi Allahu Akbar gitu. Bukan Allahu Akbar baru sujud. Atau sudah sampai di lantai baru Allahu Akbar. Itu dua-duanya salah. Ya, berdasarkan hadis ini sangat jelas menunjukkan, makanya dikatakan ulama kasih istilah takbirul intiqal. Takbir yang dibaca ketika perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, ulama sepakat itu namanya takbirul intiqal, takbir perpindahan. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Ya. Kemudian demikian juga bangkit dari sujud. Jangan belum bangkit sudah takbir. Jangan sudah duduk baru takbir. Tapi apa? Hina. Coba perhatikan kenapa sahabat menyebutkan hina. Hina itu ketika. Ya, jadi ketika mengangkat kepala. Jadi belum sampai sempurna, ya, itu takbir. Jadi jangan masih sujud sudah takbir, jangan sudah duduk sempurna baru takbir. Tapi apa? Antara keduanya. Ya kan?
Itu hadisnya seperti itu. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian sujud lagi kan, dari duduk sujud lagi. Nah itu jangan pas masih posisi duduk baru takbir, atau jangan pula sudah sampai sujud baru takbir, tapi ketika, ya, apa bahasa Indonesianya tuh? Hina itu dikatakan ketika juga kurang pas sebenarnya. Bersamaan. Nah, bersamaan. Jadi bersamaan ketika dia ada gerakannya itu, ya bersamaan. Bersamaan bergerakan perpindahan tersebut. Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika bersamaan sujud. Nah, bersamaan sujud. Kemudian takbir lagi bersamaan dengan berdiri. Ya. Tsumma yaf'al dzalika, kemudian harus lakukan yang demikian di seluruh salat. Wa yukabbir hina yakum min isnaini badal julus. Kemudian Rasulullah SAW bangkit takbir, ya, takbir bersamaan ketika berdiri dari rakaat yang tasyahud, ada tasyahud awalnya itu duduknya. Jadi kan dari tasyahud awal ke berdiri untuk setelah rakaat ketiga itu ada takbir kan. Nah itu ketika berdiri bersamaan gerakan berdiri, bukan sudah sampai berdiri baru takbir, bukan pula masih duduk baru sudah takbir. Jadi jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Ya, kita yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, hadis ini menunjukkan disyariatkannya takbir intiqal. Ya, disyariatkannya takbir ihram sudah lewat, hukumnya rukun. Takbiratul ihram hukumnya rukun, wajib, ya, tidak sah ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, ingat atau tidak ingat, tidak sah. Kalau takbirul intiqal itu kalau lupa, ya, kalau tidak sengaja lupa, ya, tidak terucapkan, itu ulama mengatakan tidak, sepakat para ulama mengatakan tidak masalah. Berbeda dengan takbiratul ihram, kalau lupa atau ingat sengaja atau tidak sengaja tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah, karena rukun. Kemudian keterangan tadi sudah kita sebutkan, keterangan lafaz Nabi hina, ya, hina tadi itu menunjukkan waktu takbir intiqal itu dari rukun ke rukun yang lain berbarengan atau bersamaan dengan gerakannya, bersamaan dengan gerakan perpindahan tersebut. Makanya takbir intiqal, takbir perpindahan, ya, tidak boleh mendahului gerakan, tidak boleh mengakhiri gerakan. Paham ya? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi betul-betul dia intiqal, gerakan ucapan yang dibaca antara dua rukun. Misalnya sujud dengan duduk atau duduk dengan berdiri. Itu. Jadi takbir intiqal tempatnya antara gerakannya itu, antara satu posisi dengan posisi yang lain. Tidak boleh di awal, tidak boleh di akhir, tapi di tengah-tengah dia. Jadi zikir yang disyariatkan antara rukun satu dengan rukun yang lain. Nah ini, rukun yang satu dengan rukun yang lain. Misalnya sujud itu rukun, duduk di antara dua sujud itu rukun. Nah, takbir intiqal itu antaranya. Ya, takbir intiqal itu antaranya, bukan ketika sujud, bukan ketika duduk. Ya, demikian juga rukun-rukun yang lainnya. Ya, berdiri itu rukun, ruku itu rukun, takbir intiqal itu zikir yang disyariatkan ketika perpindahan, bukan zikir berdiri, bukan zikir sujud, tapi zikir yang diucapkan ketika bersamaan dengan perpindahan. Makanya dikatakan intiqal, itu perpindahan artinya. Kemudian
Seluruh gerakan disyariatkan untuk membaca, seluruh perpindahan disyariatkan untuk membaca takbir kecuali satu posisi, yaitu bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku itu bukan baca Allah Akbar, tapi baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ya, termasuk dalam saya pernah perhatikan di sebagian tempat itu sholat kusuf. Sholat kusuf kan itu dua kali ruku, ya kan? Pertama baca rakaat pertama itu kan ada 2 kali ruku, rakaat kedua ada 2 kali ruku. Nah, pernah ada orang yang salah paham. Jadi ketika bangkit dari ruku yang kedua, kalau ruku yang pertama kan jelas Sami Allahu liman hamidah. Ya, ada itu yang bacanya Allah Akbar. Itu salah. Yang benar ya bangkit dari ruku, mau ruku pertama ruku kedua baca Sami Allahu liman hamidah, bukan baca Allah Akbar. Bukan baca Allah Akbar. Jadi dari posisi ruku berdiri itu Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu zikirnya. Dari mana pula dibaca Allah Akbar? Ya, ini. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya materinya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Berdiri dari sujud yang ada sujud duduk istirahat itu takbirnya Ya ketika ininya, ketika bukan sampai berdiri tapi apa namanya bergerakannya itu pas mau berdirinya itu, pas mau berdirinya. apakah Hina yakum. akan duduk? Enggak, hadisnya kan bunyinya hina yakum, bukan hina yajlis. Hina yakum, ketika dia mau berdiri, ya bukan ketika dia mau duduk. Paham ya? Ya, ketika dia mau berdiri itu terlepas dari apa hukum duduk istirahat. Ya, karena mayoritas ulama mengatakan dia bukan disunahkan kecuali bagi orang yang bagi orang yang sudah capek, sudah tua. Ke dalam hadis kan ada keterangan seperti itu. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan tidak ada yang menukilkan periwayatan duduk istirahat itu kecuali ada sahabat namanya Malik bin Huwairis. Sahabat Malik bin Huwairis ini cuma datang bertandang di penghujung hayat Nabi. Ya, di penghujung hayat Nabi mungkin beberapa bulan setelah itu Rasulullah sudah meninggal. Nah, di penghujung hayat Nabi biasa setelah Fatu Mekah itu ditaklukkan, nanti ada utusan perwakilan dari kabilah-kabilah Arab di semenanjung Arab itu, ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak, dari mana-mana datang belajar agama, barang sepekan, barang 2 pekan, barang sebulan, tinggal di Madinah belajar agama. Nah, itu hadis ini cuma diriwayatkan oleh satu sahabat, Malik bin Huwairis, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ada duduk istirahatnya, jalsatul istirahat. Nah, sementara sahabat-sahabat yang memang sudah puluhan tahun hidup bersama Rasulullah SAW itu tidak menukil periwayatan ini, tidak menukil periwayatan Rasulullah SAW duduk istirahat. Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada, sehingga mayoritas ulama mengatakan ini bukan disunahkan secara mutlak. Ya, bukan disunahkan secara mutlak. Ya, kan menjadi pertanyaan, mana hadis ini kok tidak dinukil oleh Abu Bakar sehari-hari bersama Rasulullah, atau minimal Abu Hurairah lah. Ya, Abu Hurairah lah yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi, atau Aisyah, atau Jabir. Ini kan sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Ibnu Abbas yang sehari-hari melototin gimana sih Nabi Rasulullah sholat. Ya, jangankan itu, lepas sendal aja sahabat mungkilkan.
Bagaimana cara mungkin kalau terpaksa harus membuang dahak atau apa, pakai tisu atau pakai apa namanya sarung tangan, apa sapu tangan dan lain sebagainya, itu ada riwayatnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada penukilan dari para sahabat yang lain? Nah ini yang jadi pertanyaan mayoritas ulama seperti itu, sehingga mayoritas ulama mengatakan dia tidak disunahkan secara mutlak, ya, secara mutlak kecuali orang yang punya hajat. Dan tidak disyariatkan kalau seandainya imamnya, kalau jadi makmum nih, kalau seandainya imamnya itu tidak duduk istirahat, maka tidak disyariatkan kita mengikuti, karena akan ada ta'akhuran, akan lambat imam sudah berdiri kita masih dalam keadaan duduk seperti itu. Kecuali kalau kita tahu imamnya dia duduk istirahat, maka kita duduk istirahat supaya tidak terlambat atau tidak terlalu cepat dari gerakan imamnya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Mengenai takbir intikal yang disertai dengan gerakan tangan itu, misalnya kalau dari berdiri ke rukuk itu disertai gerakan tangan. Nah, ada sebagian yang dari berdiri menuju sujud itu ada gerakan tangan juga waktu takbir intikal. Itu keterangan bagaimana? Tidak ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih gerakan tangan itu cuman pada 4 tempat. Ya, pertama takbirul ihram. 1. Yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Yang keempat itu bangkit dari duduk tasyahud awal. Selain daripada itu ada hadisnya tapi tidak sahih. Ada hadis yang menyebutkan bahkan dari posisi duduk di antara dua sujud ke sujud, duduk apa namanya? Duduk Rabbi firli warhamni, itu ada hadisnya, Allahu Akbar, angkat tangan juga. Tapi hadisnya tidak sahih. Nah, yang sahih cuman 4 tempat tadi saja, 4 tempat tadi saja gitu. Selain daripada itu hadisnya tidak kuat, jelas ya? Ada lagi? Ya Pak. Tentang ini menuju ke masjid itu kan ada doa ya? Ya. Al-Maj'al fi qalbi Nuron. Jadi yang maksud nuron itu apa, Ustaz? Nuron itu cahaya. Iya, maksudnya apa itu? Jadi kan mulai dari Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ya Allah jadikanlah di hatiku nuron, fi lisani nuron, ya sam'i nuron, wa basari nuron, wa min khalfi nuron. Artinya ya Allah jadikanlah hatiku itu bercahaya, ya kan? Lisanku bercahaya, mataku bercahaya, telingaku bercahaya. Maksudnya apa? Maksudnya cahaya dari syariat. Maksudnya cahaya dari syariat seperti ini. Hati ini tidak memikirkan, tidak tidak berkehendak melainkan hal-hal yang selaras dengan cahaya syariat gitu. Artinya tidak memikirkan hal-hal yang buruk, tidak memikirkan hal-hal yang nakal dan lain sebagainya. Demikian juga mata, minta diberikan cahaya supaya mata ini dia melihat itu kepada hal-hal yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat, bukan melihat kepada hal-hal yang dimurkai Allah, ya kan? Melihat ada kan hal-hal yang Allah haramkan untuk dilihat, ya misalnya aurat, atau macam-macam. Telinga juga, telinga ini tidak mendengar kecuali hal-hal yang bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan dengerin gosip, jangan dengerin berita-berita hoax dan lain sebagainya. Jadi tumpukan sampah, jadi hilang cahayanya nanti. Isinya apa? Cuman sampah. Tapi dengarkan lantunan Al-Quran, dengarkan lantunan hadis, dan dengarkan perkataan-perkataan yang baik untuk urusan dunia, urusan akhirat, bukan digelapi dengan cahaya. Demikian juga lisan kita ini butuh cahaya, sehingga apa? Sehingga yang keluar dari lisan kita ini membuat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lawan daripada cahaya itu kegelapan.
Cahaya itu semua yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah itu cahaya. Kegelapan itu semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat. Jadi lawan daripada cahaya itu kegelapan. Ya. Nah, cahaya lawannya kegelapan. Kegelapan semua yang bertentangan dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Itu ada Nabi menjelaskan itu. Iya, kita bisa lihat semua di dalam tafsir ulama di situ. Iya. Jadi terus mau dijelasin apa? Cahaya beneran gitu? Ya kan nggak mungkin lah. Bagaimana? Kita lihat kalau gelap masih gelap, nggak kelihatan cahaya kita. Iya kan? Ya, maksudnya pengen dapat mukjizat. Ada pernah kejadian, tapi tongkat. Ada sahabat Usaid bin Hudair, jadi pernah pulang malam gelap dari Rasulullah, agak kemalaman dia. Setelah sholat Isya bersama Rasulullah, kemudian agak malam pulang ke daerahnya. Itu lagi bukan bulan purnama, terus nggak ada senter, nggak ada HP zaman dulu, nggak ada apa. Terus pas dia pulang dari Rasulullah, gelap, ya, betul-betul gelap, tidak kelihatan apapun. Ya kan, kalau bulan lagi gelap kan seperti itu. Akhirnya mereka punya tongkat, itu tiba-tiba Allah kasih cahaya di tongkatnya, jadi kelihatan kayak senter gitu. Oh, senter. Mereka bisa jalan, senternya nyala aja lagi. Zaman dulu kan belum ada senter. Nah, bukan itu yang dimaksud. Nah, kita pergi subuh-subuh ya tetap aja gelap, nggak kelihatan. Kita punya mata bercahaya, orang takut nanti. Mata kita bercahaya, telinga kita bercahaya. Ya bukan itu yang maksud tentunya. Jadi maksudnya cahaya itu kiasan untuk menunjukkan bahwasanya anggota tubuh kita, lahir dan batin kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, seperti itu. Jelas ya? Ya. Mengenai takbir perpindahan dari sujud yang kedua Ya. ke berdiri itu kan agak panjang gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang Enggak, jangan panjang-panjang. yang benar yang gimana? Yang benar cuma dibaca 2 harakat saja. Ya, jangan sampai 6. Allah kepanjangan. Ya. Cukup 2 harakat saja. Pada posisi pas perpindahannya pas dari duduk ke istirahat ke atas atau pas dari duduk ini ke atas? Berdiri, dari duduk ketika berdiri. Nah, ketika berdiri, Allahu Akbar, ada cukup situ. Enak juga dengarnya. Allahu Akbar, banyak enggak? Kan ada 2 dia. Kalau itu secara tajwid juga salah. Secara tajwid juga salah. Atau A-nya kepanjangan. Allahu Akbar, itu parah itu berusaha makna. Kalau Allahu Akbar itu mungkin salah secara tajwid tapi tidak merubah makna. Tapi kalau A-nya kepanjangan Allahu Akbar, itu dia meragukan, mempertanyakan apakah betul Allah itu maha besar. Nah, itu dalam bahasa Arab kan Allahu Akbar. Nah, itu bahaya maknanya. Kita ragu dengan kebesaran Allah SWT. Ya, seperti itu. Kalau Ya. antara imam dengan makmum itu waktunya gimana? Apa imamnya misalnya berdiri gitu kan, makmumnya sedikit berbeda gitu, bisa kan? Jadi kan mutabaah, ini namanya hukum mutabaah. Ini masalah yang lain. Hukum bagaimana mengikuti imam. Ya, mutaba'atul makmum bil imam. Makmum mengikuti imam. Itu ada 3 hukum. Hukum yang pertama haram, hukum yang kedua makruh, hukum yang ketiga sunnah. Ya. Haram itu mendahului imam. Haram hukumnya. Ya kan? Haram. Atau lewat satu rukun. Paham?
melewati satu rukun baru dia gerak. Yang kedua makruh itu berbarengan dengan gerakan imam. Ya, berbarengan dengan gerakan imam. Ini makruh. Yang sunnah itu setelah imam bergerak baru kita bergerak. Makanya kata sahabat, ketika Rasulullah sujud, tidak ada seorang pun di antara kami yang sujud sampai melihat Rasulullah SAW sujud. Ya, jadi Rasulullah sujud, tersungkur sujud, Allahu Akbar sujud, baru kami, ya, tidak walam yahni ahadun minna dhahra, bahkan tidak ada di antara kami yang membungkukkan mendoyongkan. Jadi kan kalau kita mau sujud itu kan otomatis kan doyong. Nah, tidak ada salah satu di antara kami para sahabat Nabi mendoyongkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah SAW benar-benar sujud. Itu hadisnya seperti itu. Ya, jadi tidak boleh berbarengan. Ya, tidak apalagi mendahului. Ya, tapi ketika Rasulullah SAW sempurna, ketika imam sempurna, baru kita sujud. Nah, seperti itu. Banyak juga ada yang kebablasan, terutama ketika sujud. Coba aja perhatikan, kadang-kadang orang lagi, dia punya masalah atau apa gitu, terlalu menikmati, menghayati sujud gitu. Dia sujud, imam sudah berdiri, dia masih sujud. Saking menikmatinya gitu. Nah, ini juga tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah seperti yang kita sebutkan tadi. Jelas ya? Ada lagi barangkali? Cukup ya? Ya. Oh ya. Kan tadi kan takbir itu ada 4. Nah, bagaimana dengan sebagian orang yang takbir itu kan yang diwajibkan ada 4. Takbir yang diwajibkan. Takbir itu takbiratul ihram, takbir angkat tangan maksudnya. Bukan wajib, sunnah. Takbir itu, mengangkat tangan itu tidak ada yang wajib, sunnah. Berbeda dengan takbir. Bedakan hukum mengangkat tangan dengan takbir. Ya, yang waktu maksud mengangkat tangan. Ya gimana? Sunnah, nggak ada yang mengatakan wajib. Mau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu semuanya sunnah. Tidak sampai wajib. Berbeda dengan takbir. Takbir itu takbiratul ihram dia hukumnya rukun. Kalau dikatakan rukun sudah pasti wajib. Ya, rukun wajib, tidak sah kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, ingat atau lupa, enggak sah sholatnya. Ya kan? Nah, kalau takbiratul intiqal mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya. Dalam mazhab Hambali mengatakan wajib, tetap sah walaupun ditinggalkan karena lupa gitu. Ya, kalau jumhur mayoritas lupa atau nggak lupa, hukumnya sunnah seperti itu. Ya. Sebagian orang yang tidak lupa dia sengaja ketika tidak mengangkat tangan, nggak mau ruku, itu gimana? Hukum mengangkat tangan. Lupa mengangkat tangan. Tidak lupa, sengaja tidak mengangkat tangan. Nggak mau ruku. Oke, nggak apa-apa. Ya, tidak membatalkan sholatnya, cuman kurang pahalanya, kurang tambahan pahala. Karena apa? Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ketika sunnah ditinggalkan, berarti dia telah meninggalkan keutamaan tambahan pahala. Ya, tapi apa hukum sholatnya? Sah. Ya, jelas. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Tapi kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.